Hello guys, welcome back. Selamat datang kembali di masih di course tentang peradaban India kuno. Kali ini materi kita udah nyampe ke materi selanjutnya, yang mana kita bakalan ngebahas tentang kehidupan sosial di peradaban Sungai Indus. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas tentang gimana sih peradaban Sungai Indus itu, terus bangsa pendukungnya, terus juga sistem pemerintahannya. Sekarang kita bakalan lanjut ke keadaan sosial, keadaan ekonomi yang ada di masa peradaban dari Sungai Indus ini. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai akhir, oke? Kita bicara dulu dari tata kota. Gimana sih masyarakat atau warga pada peradaban lembah Sungai Indus ini membagi tata kotanya gitu. Jadi di masa itu kota itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kota administratif dan kota pemerintahan. Jadi kota administratif itu adalah daerah pemukiman. Jadi tempat tinggal warga, tempat tinggal yang padat gitu, jalan raya, terus juga toko-toko yang kayak gitu. Jadi kota administratifnya itu lebih dipakai untuk sarana publik, toko, terus juga ada jalan, pemukiman dan sebagainya. Sedangkan yang selanjutnya itu ada kota pemerintahan. Kota pemerintahan ini lebih ke wilayah istana kerajaan gitu. Jadi fondasi bangunannya tuh luas, ada jarak dari kota administratif ke kota pemerintahan ini. Jadi pagar temboknya juga dipasang tinggi-tinggi, ada menara gedung yang mencerminkan bahwa itu tempat tinggalnya raja gitu. Dan wilayah kota itu dibagi atas beberapa bagian atau blok yang dilengkapi dengan adanya jalan yang ada aliran airnya. Jadi tentang tata kota ngerti ya. Jadi di masa pemerintahan atau di masa peradaban dari lembah Sungai Indus ini ada dua, ada kota administratif dan kota pemerintahan. Kota administratif ini lebih ke yang untuk publik gitu, jalan, terus juga toko, pemukiman. Sedangkan kota pemerintahan ini yang bersifat istana, kayak kerajaan, wilayah istana kerajaan gitu. Next, kita bakalan ngebahas tentang perekonomian. Gimana sih perekonomian di masyarakat Sungai Indus? Jadi, sistem perekonomian masyarakat lembah Sungai Indus itu sebenarnya sangat bergantung pada pengolahan lahan pertanian dari sekitar sungai. Kenapa? Karena mata pencaharian utamanya itu yang di bidang pertanian gitu, di sektor pertanian. Jadi di kawasan sekitar sungai itu petani-petani itu menanam padi, gandum, sayuran, buah-buahan dan kapas. Dan selain itu juga mereka di situ beternak. Ada di sektor peternakannya mereka berternak sapi, kerbau, domba dan babi gitu. Dan selain peternakan dan juga pertanian, ada juga perdagangan walaupun nggak sedominan pertanian. Jadi di bidang perdagangan itu walaupun nggak sebanyak pertanian, tapi ini merupakan aspek perekonomian yang penting buat masyarakat Sungai Indus. Kenapa? Karena mereka itu kelebihan hasil pertanian mereka bisa bikin mereka berdagang dengan bangsa lain, terutama dengan penduduk Mesopotamia. Jadi barang-barang dagangan yang diperjualbelikannya pun beragam ya, mulai dari perunggu, tembaga, terus juga ada alat-alat dari besi kayak emas, terus juga perak, dan perhiasan-perhiasan dari kulit dan gading. Jadi selain bertani, mereka juga beternak, juga melakukan perdagangan. Baik itu perdagangan dari hasil pertaniannya dan juga perdagangan di sektor lain kayak berdagang besi yang tadi. Jadi itu sekilas untuk sistem perekonomian dari masyarakat di peradaban lembah Sungai Indus. Sekarang kita bicarain gimana sih pengairannya gitu, karena kan mereka udah
mahir bertani. Lalu gimana mereka mengelola si irigasinya itu gitu. Jadi masyarakat Sungai Indus itu sebenarnya udah mampu membuat saluran irigasi dan pengairan untuk pertanian. Jadi mereka itu ini jadi bukti kalau mereka udah punya peradaban yang tinggi karena mereka udah bisa untuk mengelola irigasi atau pengairan, di mana di zaman itu beberapa negara atau beberapa peradaban bahkan belum ada gitu yang bisa sampai ke situ. Dan karena daerah lembah Sungai Indus ini merupakan daerah yang subur, jadi pertanian ini seperti yang aku bilang jadi pencaharian utama mereka. Karena kenapa daerah ini subur? Soalnya ada limpahan lumpur dari Sungai Indus. Jadi lumpur itu tuh memberikan kesuburan buat tanah-tanah di sekitarnya gitu. Dan akhirnya setelah mereka bertani, mereka mulai mikirkan gimana caranya untuk memperbanyak hasil pertanian mereka. Akhirnya mereka menyalurkan air yang mengalir dari lembah Sungai Indus itu sampai jauh ke daerah pedalaman. Dan pembuatan saluran irigasi ini mereka lakukan lah gitu. Dan hasil pertanian dari peradaban Sungai Indus ini berupa padi, gandum, gula, tebu, kapas, teh, dan lain-lain gitu. Jadi boleh dibilang untuk pertanian mereka itu udah maju gitu, karena mereka udah bisa bikin saluran irigasi dan pengairan sendiri gitu. Untuk kesehatan, masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa ini sebenarnya udah memperhatikan kesehatan, terutamanya sanitasi. Kenapa? Karena teknik-teknik atau cara pembuatan rumah di kota Mohenjo-daro dan Harappa ini udah mulai memperhatikan kebersihan lingkungan. Jadi salah satunya itu rumah mereka udah dilengkapi dengan jendela. Selain itu kamar-kamar juga dilengkapi dengan jendela yang lebar dan berhubungan langsung dengan udara bebas, sehingga pergantian udaranya cukup lancar. Jadi di masa itu teknik membangun rumah pun diperhatikan gitu oleh masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa. Terbuktikan dengan adanya beberapa penemuan di kota Mohenjo-daro dan Harappa di mana ada rumah-rumah yang udah punya jendela gitu. Dan yang selanjutnya kita bahas tentang sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dari masyarakat peradaban India kuno ini bersifat politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme itu adalah sebuah cara kepercayaan yang mempercayai lebih dari satu keyakinan gitu. Jadi di case-nya ini mereka selain mempercayai dewa, mereka juga menyembah binatang-binatang kayak buaya, terus juga gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal atau pohon beringin. Jadi di sana itu mereka mempercayai banyak dewa, terutama untuk masyarakat Sungai Indus ini sangat mempercayai dewa kemakmuran atau kesuburan, atau lebih dikenal sebagai dewa ibu. Jadi dewa ibu itu kayak ibu pertiwinya dari peradaban Sungai Indus gitu yang mereka yakini. Jadi itu sekilas tentang politeisme. Politeisme, jadi masyarakat dari peradaban lembah Sungai Indus ini sistem kepercayaannya merupakan politeisme karena selain memuja atau menyembah dewa, mereka juga menyembah beberapa elemen gitu, kayak menyembah binatang, terus juga ada menyembah alam dan sebagainya. Dan pemujaan-pemujaan ini tuh dimaksudkan sebagai tanda terima kasih buat dari mereka untuk kehidupan yang dinikmatinya gitu. Sekarang gimana sih keadaan sosial budayanya? Dari bukti-bukti peninggalan yang udah kita lihat sama-sama, kita tahu kalau penduduk Mohenjo-daro dan Harappa ini udah mengenal adat istiadat, dan mereka ini udah mempunyai kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Jadi selain mereka maju dalam bidang ekonominya, juga mereka maju melakukan pertanian kayak gitu. Mereka juga udah punya adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan
yang ada dalam masyarakat gitu. Oke, segitu dulu aja mungkin yang bisa aku jelasin tentang keadaan sosial dari peradaban lembah Sungai Indus. Next, di lesson berikutnya aku bakalan jelasin lagi materi-materi lain untuk peradaban India kuno ini. Jadi pastiin kalian untuk tetap stay di sini di channel aku. Dan jangan lupa juga untuk like and share videonya. Oke, semoga lesson yang aku ajarin ini bisa kalian mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.